Studi kasus bisnis proses re-engineering pada Ford Motor Company, bagaimana Ford mengurangi headcount sebanyak 75% dan meningkatkan produktivitas hingga 300% melalui BPR. Permasalahan yang harus diselesaikan dengan bisnis proses re-engineering. Divisi yang menangani akun payable dinilai tidak efisien karena jumlah staf yang bekerja mencapai 500 orang. Sebagai perbandingan, pabrikan Mazda hanya memerlukan 100 orang. Manajemen Ford kemudian meluncurkan program bisnis proses re-engineering dengan target mengurangi staf pada divisi tersebut. Divisi ini ternyata mengelola semua dokumen secara manual, baik dari penerimaan dokumen, melakukan pencatatan, pengelolaan arsip, hingga melakukan proses surat menyurat dan pembayaran. Performa yang diukur pada proses sebelumnya. Performa biaya, perusahaan terlalu banyak mengeluarkan upah untuk pekerja yang menangani proses ini. Performa kecepatan, perusahaan memerlukan banyak waktu. Divisi ini memerlukan 3 dokumen, yaitu purchase order, receiving dokumen, dan invoice dari vendor. Ketika satu pekerjaan dilakukan, maka pekerja lain harus menunggu proses tersebut selesai. Performa kualitas, proses dibayangi oleh human error. Performa pelayanan, layanan kepada pelanggan dipengaruhi oleh produksi yang diantaranya disebabkan oleh tertundanya proses purchasing. Langkah penggunaan teknologi, IT. Nomor 1, pengenalan penggunaan komputer untuk membantu proses. Nomor 2, melaksanakan manajemen data dengan menggunakan database. Nomor 3, mempersiapkan jaringan komputer. Dengan adanya komputer, maka semua proses data dilakukan di bagian masing-masing, data diinput di bagian purchasing, proses receiving hingga proses pembayaran, dan lain-lain. Perubahan radikal setelah dilakukan bisnis proses re-engineering. Performa biaya, mengurangi tenaga kerja sebesar 75% sehingga mengurangi biaya produksi melalui pengurangan biaya upah. Performa kecepatan, waktu tunggu berhasil dikurangi, vendor tidak perlu menunggu lama untuk dapat dilakukan pembayaran karena proses sudah lebih cepat. Performa kualitas, human error sudah dapat dikurangi, sekarang proses dilakukan secara sentralisasi dan digital. Jika terjadi kesalahan, akan lebih mudah untuk dikoreksi. Performa pelayanan, produktivitas meningkat secara dramatis, belum pernah terjadi selama ini. Sebelum aktivitas bisnis proses re-engineering. Terdapat 500 orang staf yang memproses dokumen di divisi yang mengelola akun payable. Proses lambat dan tidak praktis, sering terjadi kesalahan. Sesudah aktivitas bisnis proses re-engineering. Dilakukan rekayasa ulang proses procurement di divisi yang mengelola akun payable. Proses baru telah berhasil mengurangi staf sebanyak 75%. Proses dilakukan secara computerized, akurasi semakin meningkat. Pelajaran apa yang dapat diambil dari studi kasus ini? Untuk mempertahankan kepemimpinan di pasar global, diperlukan organisasi yang inovatif yang bersedia melakukan rekayasa ulang agar berhasil. Menggabungkan IT dengan bisnis berarti melakukan restrukturisasi dan renovasi dalam rangka memahami peran IT dalam memenuhi tujuan bisnis. Perencanaan dan pemodelan sangat penting ketika mengkoordinasikan pekerjaan dengan tim yang lebih besar. Tidak ada salahnya jika perusahaan besar mencoba mengadaptasi sebuah proses yang sukses dari perusahaan lain.